Ada beberapa pola candle yang sangat valid dan sering muncul, dan ini bisa dijadikan sebagai konfirmasi. Untuk apa? Untuk entry. Ya, sekali lagi pola candle ini tidak bisa berdiri sendiri. Tadi ada prosesnya, ada rangkaiannya, ada karakter candle bagaimana yang terakhir. Kemudian ada baris, ada tren yang sedang berjalan itu mengarah kemana. Area pentingnya bagaimana, support resisten di mana, retracement-nya bagaimana, daerah daily range-nya bagaimana. Setelah itu baru kita mencari konfirmasinya dengan melihat apakah ada rejeksi, apakah ada loss momentum, apakah ada perubahan warna di sana. Nah, selain itu apakah nanti mungkin ada pola yang terbentuk di sana. Nah, pola yang sering muncul, satu, pin bar atau doji dan lain-lain, doji dan kawan-kawan ya. Saya menyebut pin bar ini satu mewakili dari doji, mewakili dari shooting star, mewakili dari hammer dan sebagainya. Dimana pin bar ini candle dengan body kecil, sumbu panjang. Ya, body kecil, sumbu panjang. Berapa panjangnya? Ya, normalnya 2 kali body sudah cukup. Ini sudah cukup. Tetapi ketika kita menyebut pin bar yang valid, maka dia lebih dari 3 kali ukuran body. Apa yang 3 kali ukuran body? Sumbunya. Jadi sumbunya lebih panjang, minimal 3 kali bodinya. Meskipun 2 kali sudah cukup, tetapi yang lebih valid tentunya yang lebih panjang. Sekali lagi, doji atau pin bar atau hammer atau shooting star, saya mewakili dengan satu kata, pin bar, di mana mewakili dari candle panjang sumbunya, bodinya pendek. Pendek, apakah body ini dalam bentuk sudah kelihatan atau justru mungkin bisa jadi seperti ini aja. Saya tetap hitung sebagai pin bar. Sekali lagi, tidak berdiri sendiri, ini harus ada rangkaian yang membentuk sebelumnya. Kalau saya contohkan seperti ini ya, mungkin kita bisa nanti mempraktekkan ya. Jadi dilihat dulu trennya. Kalau tidak ada tren, kalau begini tidak ada tren. Sekalipun itu sumbu panjang ya, tapi ini sangat beresiko memantul kembali ya. Bisa saja kita manfaatkan di sini, tapi karena jaraknya terlalu pendek, nanti juga beresiko memantul balik. Jadi rangkaiannya harus ketemu, misalkan dia bergeraknya naik ini. Nah, 2 puncak, 1, ini 1, 2, 3, 4. Nah, dari sinilah misalkan di sini ada rejeksi. Ada rejeksi. Kemudian sudah berubah menjadi warna hijau. Maka ini adalah rejeksi yang valid, yang mengkonfirmasi akan kembalinya bullish. Dari sisi struktur pasar, dari sisi tren, ini sudah terbentuk 2 puncak, 2 lembah yang akan mengarah ke atas. Atau misalnya ketika marketnya sudah terpenuhi begini ya, nah sudah melewati 1, 2, 3, 4 dan sudah naik lagi di puncak, di sini ada resisten misalkan. Nah, berulang kali resisten di sini. Di sini ada pin bar. Maka ini menjadi konfirmasi akan hadirnya kekuatan seller, dan ini bisa merubah tren dari awalnya naik bisa menjadi turun. Kita bisa mengkonfirmasi, bisa entry di sini. Satu, kita tidak apa adanya meskipun trennya naik, tetapi jangan lupa ada namanya daily range, ada namanya titik jenuh. Di dalam berbisnis ya, konsep untuk kita jual itu saat harga tinggi. Jangan lupa, paling gampang, paling penting memahami, jual saat harga itu tinggi. Nah, untuk mengetahui harga itu tinggi atau rendah, satu harus tahu daily range-nya, harus tahu support resisten, harus tahu trennya. Kita beli saat harga berada di bawah, harga murah. Ini jangan dibalik, saat harga murah kita jual. Kita jadinya rugi ya. Kalau kita murah, itu logikanya
kita membeli, sehingga nanti untuk mendapatkan keuntungan bisa lebih cepat. Ini namanya pin bar atau doji atau shooting star atau bisa juga hammer, jadi satu namanya pin bar. Nah, sekarang saya contohkan di chartnya ya. Kita coba untuk mencontohkan di chartnya. Ada kalanya pin bar itu berada di daily range, ada kalanya tidak sampai di sana. Oke, perhatikan dari struktur yang ada, naik, kemudian turun, selalu kita lihat. Kalau dia turun, maka perhatikan low-nya. Perhatikan low-nya atau swing low-nya ya, swing low-nya di sini. Karena setelah ini naik. Swing low-nya menuju ke atas, ini satu. Swing low menuju ke atas. Sekarang swing high-nya di mana? Ini swing high-nya. Kemudian di mana lagi? Di sini, karena ada koreksi turun, maka di sini namanya swing high. Ada swing high, ada swing low yang menuju ke atas, dua puncak, dua lembah yang menuju ke atas, maka ini tren ini naik. Sehingga ketika dia bergerak turun, kita nanti akan mencari konfirmasi di sini. Konfirmasi itu bisa dengan rejeksi, loss momentum, ada perubahan warna, atau pola candle tadi. Sehingga nanti kita akan menemukan titik entry-nya. Kemudian yang selanjutnya dia bergerak naik ya. Sampai di atas kita melihat ada pin bar, ada rejeksi di sana. Sekali lagi, ada pin bar, ini menjadi petunjuk, tidak serta-merta langsung sell ya. Kita tunggu konfirmasi perubahan warna di sana, sehingga akan lebih potensial, tingkat probabilitasnya tinggi setelah terkonfirmasi. Jadi ini petunjuk awal, ini konfirmasinya. Meskipun bisa saja ini selesai kita entry, tapi tentu meyakinkan kita ada loss momentum, ada rejeksi, sudah berubah warna, sehingga batas kekuatan bullish sudah berakhir dan berubah menjadi bearish. Selanjutnya yang kedua ya, ini tadi ada pin bar yang tidak kalah valid yang kedua, namanya inside bar ya, inside atau outside bar ya. Kita bisa menyebut satu inside bar saja ya. Pola inside bar ini adalah pola di mana salah satu ada yang memeluk candle sebelumnya atau sesudahnya, atau istilahnya inside bar ini ada satu yang lebih pendek, yang lebih di dalam, ada satu yang lebih panjang. Saya contohkan begini, ini trennya dulu, saya kasih contoh trennya turun sehingga didominasi oleh seller dulu. Trennya turun didominasi oleh seller dulu begini ya. Saya mewakilkan dengan warna merah, misalkan tebal juga bisa gini. Ada sumbu kecil. Nah, setelah ini ada kekuatan yang berubah ya. Dia tidak sampai lebih panjang dari body yang warna merah, tetapi high dan low-nya berada di dalam. Ya, ada juga seperti ini. Ada juga yang seperti ini ya. Saya contohkan yang kedua, masih di tren turun ya. Misalkan masih di tren turun. Kemudian setelahnya ini lebih panjang. Oke, kita akan coba jelaskan ya. Ini adalah salah satu pola pembalikan yang sangat valid ya ketika ini muncul. Tentunya sekali lagi bukan berdiri sendiri, ada struktur yang membentuknya, ada rangkaian yang mengikuti sebelumnya. Jadi yang disebut dengan inside bar itu salah satu harus ada yang lebih panjang daily range-nya, atau range-nya, bukan daily range ya, range-nya, range candle itu. Kalau saya tarik dengan garis ini seperti ini, kemudian yang di atas ini, sehingga candle yang kedua ini berada di dalam pelukan candle sebelumnya. Kemudian syarat yang kedua, adanya perubahan warna tentunya ya, dari tren turun merah menjadi hijau. Di contoh yang kedua, yang sebelah kiri ini disebut dengan inside bar, sebelah kanan disebut dengan outside bar. Sama-sama mengarah ke pembalikan. Jadi saya menyebutnya biasanya hanya inside bar di sini, yang nanti kita bisa melihat ya, salah satu minimal ada yang
punya range yang panjang. Sekarang yang sisi sebelah kanan, ini range-nya yang panjang sebelah kanan. Itu artinya sebelah kanan atau yang terbaru itu lebih panjang daily range-nya, bukan daily range-nya, range-nya ini. Antara high dan low-nya ini lebih panjang dari sebelumnya. Sama-sama ini akan berpeluang bergerak naik dengan syarat tentunya tadi yang sebelah kanan yang terbaru harus berubah warna. Demikian juga ketika dia trennya naik, nanti berarti hijau dulu, kemudian diikuti merah. Salah satu dari dua itu harus lebih panjang, dua-duanya ya, jadi high dan low-nya. Karena nanti suatu saat akan ada yang lebih panjang tapi yang satunya lebih pendek ya, jadi tidak masuk di dalamnya.